prosedur untuk melakukan tes IPA. Jadi cara membuat asam asetat, jadi cukup dapur ya yang mengandung asam asetat 20%, kemudian kita larutkan untuk menjadi asam asetat 3-5%. Nah, untuk membuat asam asetat yang 5%, 1 bagian cuka dapur ditambah 4 bagian air. Tapi lihat dulu Bapak Ibu ya, biasanya sih 20% ya yang cuka dapur itu. Dilihat dulu berapa persentasi yang ada ya, kemudian kita mau membuat. Kalau asam asetat 3% kita mau buat, 1 bagian cuka dapur ditambah 7 bagian air. Kalau saya anjurkan yang 5% ya, yang 5% kita buat, tidak boleh mengira-ngira tetapi betul-betul harus mengukur ya. Jadi kalau misalnya mau membuat 100 cc dari dari cuka dapur untuk membuat asam asetat 5%, bagaimana caranya? Kalau kita buat 100 cc, berapa cuka dapurnya, berapa bagian air? 10 cc cuka, 10 cc cuka, 80 cc air. Iya, luar biasa. 100 ya. Dan tolong betul-betul ukur. Ibu ya, enggak boleh mengira-mira saja. Jadi tolong betul-betul pakai gelas ukur 20 cc asam cuka dapur, kemudian kita tambahkan 80 cc air ya. Jadi terbuat 100 itu adalah 5% ya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu tinggi, dia akan bisa memberikan gambaran acetoaid yang positif palsu. Terus kalau dia di bawah 3% nanti akan memberikan gambaran negatif palsu lebih tinggi. Jadi antara 3-5. Kalau saya anjurkan itu di 5% kita buat ya. Terus yang kedua, kemarin karena kita sudah banyak praktek klinik beberapa angkatan, pada saat melakukan inspekulo dibersihkan dengan dikeringkan. Ya, jadi porsio itu bukan dibersihkan dengan air DTT atau Aquades atau apa yang ada NaCl, karena itu akan basah. Kalau dia basah kemudian kita aplikasikan, itu akan membuat larutan asam asetat kita tidak sesuai. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat melakukan pembersihan dari porsio atau serviks ini, harus bersihkan dengan kapas lidi yang kering, yang bersih ya. Kita keringkan dan bersihkan dalam posisi kalau ada lendir dibersihkan, dikeringkan, baru setelah itu kita foto yang melakukan pemeriksaan, melihat dengan baik permukaannya sehingga pada saat kita melakukan aplikasi asam asetat di permukaan serviks, melihat nyata kalau ada perubahan ya. Dan setelah sudah identifikasi kalau ada gambaran acetoaid, foto tadi kita bandingkan juga, lalu kita foto kembali ya, nanti ada fotonya juga ya. Jadi insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi cara membuat klorin sama kurang lebih, rumusnya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong jangan langsung 1:4, kalau mau 5% 1:7, tapi lihat dulu asam cuka yang kita punya. Asam dapur memang saya katakan tadi rata-rata 20%, tapi kita mesti lihat dulu ya berapa konsentrat yang ada. Jangan sampai di luar dari 20. Kita gunakan rumus membuat klorin. Jadi konsentrasi yang tersedia pada asam cuka, kalau klorin pada klorin misalnya dia 20, konsentrasi yang diinginkan 5% ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat yang 5%, tentu di sini kita 5% di atas konsentrasi 20 dikurang 1, itulah bagian airnya ya. Jadi sama kalau membuat klorin, kadang saya kalau menguji saya tanya bagaimana membuat klorin 5%, selalu bilang 1:9. Ya, klorin berapa persen 1:9 itu kalau klorin yang kita punya 5%. Kalau saya punya 10% tentu pakai rumus ini bukan 1:9. Jadi tolong rumusnya yang dihafal, lihat konsentrasi yang akan kita encerkan pakai rumusnya ya.